Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Baik teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas sedikit tentang ayat-ayat yang berkaitan dengan nubuah atau kenabian. Nah, tema ini sebenarnya cukup luas ya, karena nubuah itu bukan cuma bicara tentang kisah nabi, tapi juga bicara tentang struktur risalah, tentang otoritas wahyu, dan tentang nilai yang Allah titipkan untuk manusia melalui para nabi. Nah, kalau kita lihat salah satu ayat yang sering dibahas yaitu firman Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 40. Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alimah. Muhammad itu bukanlah ayat dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasul Allah dan penutup para nabi. Ayat ini penting karena menegaskan dua hal sekaligus. Pertama, tentang status risalah beliau, dan kedua tentang posisi beliau sebagai Khatam an-Nabiyyin. Dua hal ini kalau dipahami pelan-pelan ya, seperti membuka dua pintu sekaligus, pintu sejarah dan pintu makna. Dalam penjelasan ulama-ulama terdahulu, makna khatam dipahami sebagai penutup dalam arti langsung, bahwa setelah Rasulullah tidak ada lagi nabi. Nah, penjelasan seperti ini kuat pada aspek bahasa dan periwayatan, karena mereka masih hidup dekat dengan tradisi sanad dan fokus menjaga makna wahyu tetap lurus bagaimana diturunkan. Nah, pendekatan seperti ini penting untuk menjaga agar risalah kenabian tidak diganggu oleh klaim-klaim palsu di kemudian hari ini. Sementara penjelasan pemikir Islam di era sekarang, ayat yang hidup di tengah dunia yang bergerak cepat ini, di tengah perkembangan ilmu sosial, teknologi, dan perubahan cara berpikir manusia, melihat ayat ini bukan hanya sebagai penutup secara urutan waktu, tapi juga penutup secara risalah. Artinya wahyu final sudah diturunkan dan umat tinggal mengelola, merawat, dan memahami dan mengamalkan itu dalam realitas kehidupan. Dalam tafsir Al-Misbah, misalnya Pak Quraisy Shihab menyinggung bahwa fungsi kenabian pada sejarah ia berlanjut pada bimbingan moral, akhlak, dan kemanusiaan yang harus dijalankan oleh umat. Kalau kita buka ayat lain, misalnya surah Al-Baqarah ayat 213, kana nasu ummatan wahida fab'atsallahu an-nabiyina wa mubashshirina wa mundzirin. Ayat ini menunjukkan bahwa fungsi kenabian itu bukan cuma memberi kabar gembira, tapi juga memberi peringatan. Nah, dua fungsi ini kalau dipahami benar sebenarnya membentuk keseimbangan, karena kalau hanya memberi kabar gembira, umat bisa lengah gitu. Tapi kalau hanya memberi peringatan, umat bisa takut dan tidak bergerak. Dalam penjelasan ulama dulu, fungsi ini diarahkan untuk menjaga kemurnian tauhid dan akidah. Sedangkan dalam bacaan para pemikir zaman sekarang, fungsi kenabian ini juga dilihat sebagai upaya merapikan problem manusia melalui mulai dari keadilan moral dan sampai kesadaran bahwa hidup ini ada batasnya gitu. Kalau kita lihat dalam perspektif sejarah, nubuah itu bukan hanya fenomena spiritual atau mukjizat, tapi juga fenomena intelektual dan sosial. Para nabi itu membawa pemurnian tauhid sekaligus pemurnian akhlak. Makanya ayat tentang kenabian itu selalu nyambung sama identitas. Siapa kita, dari mana kita, dan mau kemana kita sebagai komunitas manusia beriman gitu. Dan kalau kita pikir lebih dalam, nubuah itu bukan cuma cerita tentang seorang manusia yang diutus Tuhan, tapi juga tentang arah hidup, apa yang harus umat pegang, apa yang harus umat jaga, dan tujuan apa yang orang beriman mesti kejar. Nah, karena itu ayat-ayat tentang kenabian itu tidak pernah berhenti pada tauhid saja, tapi juga menyentuh akhlak, sosial, dan bahkan cara manusia memahami dirinya sendiri. Dalam konteks kehidupan yang nyata, bukan hanya dalam buku. Makanya penjelasan ulama dulu banyak menjaga kemurnian makna, sementara
pemikir Islam di era sekarang seperti Pak Quraish Shihab lebih banyak membuka bagaimana nilai-nilai itu bekerja dan relevan di zaman yang berubah. Jadi dua pendekatan ini sebenarnya saling menguatkan. Yang satu menjaga pesan tetap utuh, yang satunya menjaga umat tetap mengerti arah gitu. Nah, dalam konteks hidup sekarang, ketika perubahan itu cepat, ketika manusia dibanjiri informasi, dan ketika banyak orang merasa kehilangan pegangan, ayat-ayat tentang kenabian ini seperti rambu gitu, agar tidak kehilangan kompasnya. Karena pada akhirnya nubuah itu hadir untuk mengarahkan, bukan untuk sekedar dikenang. Ia hadir untuk membimbing, bukan sekedar dipuji. Jadi mungkin itu sedikit gambaran tentang ayat-ayat kenabian, sudut pandang ulama dulu dan bacaan pemikiran masa sekarang. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.